tiba waktunya untuk kita memulai ibadah kita dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Saya ucapkan shalom saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua yang senantiasa dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tiba saatnya untuk kita memulai ibadah ini, kita angkat dengan sebuah pujian. Ku datang Tuhan. Bait yang kedua, saya undang kita untuk semua bangkit berdiri. Datang padamu, sucikanlah saya di dalam darahmu. Bait yang kedua, ku datang padamu, sakit dan lelah, kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Bait yang ketiga, ku datang Engkaulah, Muktalis yang menang, yang dan akan disenang. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darahmu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, datang padamu, sucikanlah hati kami Tuhan, sucikan hati saya di dalam darahmu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan. Saya undang dengan hormat Bapak Lewi untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Sucikan hati saya
datang Tuhan sekali lagi. Datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah. Haleluya Bapa. Segala puji syukur hanya bagimu, Allah yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang menyucikan tubuh jiwa kami, yang mengangkat kami Tuhan menjadi anak-anak daripada Engkau. Kami bersyukur Bapa. Itulah sebabnya Tuhan di dalam hari ini, di dalam pagi hari ini, datang kami kepadamu dengan iman kami Tuhan Bapa. Biar Tuhan selalu menuntun, menyucikan kami. Biar apa Tuhan yang Kau berikan selama ini bagi kami, itu bekal kami menongsong kedatangan-Mu ke yang kedua kali Bapa. Engkau izinkan kami berpengalaman Tuhan, pengalaman-pengalaman. Itulah Tuhan, semua adalah Tuhan, kami bawa pengalaman kami untuk dapat menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Itulah sebabnya Bapa, di dalam ibadah pagi hari ini kepada-Mu Bapa, Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang hadir di dalam ibadah kami. Kuasa-Mu Tuhan yang berkuasa di dalam ibadah kami. Biar benar-benar Tuhan tercucikan semua Tuhan kami Tuhan yang datang. Biar benar-benar kami bertahan menongsong kedatangan-Mu Bapa. Biar kami bawa berkat-Mu pulang, baik ibadah kami bagi ke Tuhan, baik ke tenaga kami, baik ke anak-anak kami, baik ke cucu kami. Kami bawa nanti berkat daripada Engkau, itulah firman ujub pribadi-Mu Bapa. Itulah sebabnya berikanlah bagi firman-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka ibadah kami dari permulaan sampai akhir. Tuhan adalah yang memimpin kami. Serahkan doa kami kepadamu, Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami, bahkan mempelai surga kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, kita lanjutkan kembali pujian kita. Kita angkat pujian, Oh Tuhan pencipta langit bumi. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Tiada perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Tiada perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Ya, puji bagi nama Tuhan. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Asal kita percaya, dengan kita pegang firman-Nya, Dia sanggup menolong kita, Dia akan menjamah setiap hati dan kehidupan kita untuk Tuhan angkat iman kita sebagai iman yang Tuhan ingin lihat dalam hidup kita. Kita lanjutkan kembali pujian kita, Kota Tanpa Malam. Seorang kita terus semua bangkit berdiri. Tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan tujuan
suatu kota tanpa malam. Di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Inilah harapan. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Ya, inilah harapan bagi kita semua untuk kita bisa masuk dalam kota tanpa malam, yaitu Yerusalem baru. Oleh sebab itu, dengan tetap setia kita menantikan Tuhan untuk datang kedua kalinya menyambut kita sebagai mempelainya. Kita lanjutkan kembali pujian kita. Kita angkat pujian Kesukaan Sorga dari 33 buku Psalm. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, sebab itu puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, sebab itu puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Ya, karena tiba waktunya juga untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita angkat dengan pujian Langit dan Bumi. Langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, Tetapi firman-Nya tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, Tetapi firman-Nya tinggal tetap. tetapi firman-Nya
langit dan bumi. Saya undang kita untuk semua bangkit berdiri. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap, Tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya. selanjutnya mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk pemberitaan firman Tuhan. Firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap, Tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tetapi firman-Nya tinggal tetap. Benar Tuhan, Engkau berjanji satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Langit dan bumi akan bergoncang, bahkan langit akan digulung bagaikan gulungan kitab. Gunung-gunung pun beranjak dari tempatnya. Pulau-pulau pun hilang lenyap. Tetapi firman yang kami dengar akan tetap tinggal selama-lamanya. Itulah firman yang hidup dan berkuasa yang kami dengar dan kami simpan di dalam hati kami sebagai harta yang paling berharga dari semua yang ada di dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Bukakanlah rahasia firman-Mu. Biarlah ibadah kami yang kami lakukan ini bisa melindungi kami, memproteksi kami, termasuk dari COVID-19 ini. Kami akan dipagari oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Sebab ibadah itu berguna dalam segala hal, memberkati roti makanan kami dan menyembuhkan segala sakit penyakit kami dan memberi kepada kami umur panjang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir pada Minggu tanggal berapa nih? Tanggal 12 Juli ya. Jadi sudah lewat pertengahan tahun, udah memasuki bulan Juli ya. Dan tiba waktunya bagi kita untuk membuka Alkitab kita ya. Kita buka dulu dari kitab Ibrani pasal 12 ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kita buka dari kitab Ibrani ya, pasal yang ke-12 ayatnya yang ke ya 22 mulai ya. Ibrani pasal 12 ayat ke-22, demikianlah firman Tuhan.
Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ya, jadi kita ini sedang berjalan menuju kota Sion, ya, kota Yerusalem baru di Bukit Sion, satu kumpulan yang meriah, ya, kumpulan yang meriah, malaikat-malaikat ada di sana, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 4 zat hidup, 24 tua-tua ada di sana terus. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar. Mau saya ulangi, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, yaitu saat Tuhan menyampaikan 10 hukum di Gunung Sinai pada zaman Musa menerima loh batu. Ya, gunung itu bergoncang, gemetar semua. Sampai mereka berkata, janganlah Tuhan berbicara kepada kami, biarlah lewat perantaraanmu Musa, kami tidak kuat. Ya, ini waktu hukum-hukum disampaikan, terjadi gempa bumi, ya, gunung pun gemetar. Ya, terus. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang akan digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Ya, jadi digoncang itu supaya kelihatan yang tidak tergoncangkan. Ada yang bisa digoncang, langit dan bumi, berarti semua yang ada di isinya, termasuk politik, termasuk ekonomi, termasuk namanya sendi-sendi kehidupan sedang mengalami goncangan. Ya. Tetapi ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah yang kita rindukan dan kita sedang mengarah ke sana, yaitu langit yang baru, bumi yang baru. Terus, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. ya, jadi karena kita menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, kerajaan sorga, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah. Amin. Jadi mengucap syukur dan beribadah, itulah jawaban kita yang diminta oleh Tuhan. Ya, yang diminta kepada kita adalah beribadah, setia beribadah. Sekarang ini ibadah ada namanya ibadah online, ada ibadah datang ke tempat ibadah seperti sekarang, ya. Tapi sebagian ada yang mengikuti secara online, ya, siaran tunda, ya. Tetapi ya terkadang nggak datang beribadah, ya, online juga enggak mengikuti. Nah, eta. Nggak datang beribadah, online juga tidak mengikuti. Ya, kalau kita tidak datang, ya ikutilah online itu, ya, beribadah. Cuman itu yang Tuhan minta, ya, mengucap syukur dan beribadah. Ya, nggak diminta uang. Coba kalau syaratnya umpamanya
syarat masuk surga harus punya uang. Satu orang 1 T. Apa 1 T itu? Hah? Mahal kali itu, ada lantainya saja mas, ya kan? Jalan-jalannya mas, mahal kali Tuhan, nggak mati selama-lamanya, ya, hidup selama-lamanya. Coba kalau Tuhan minta uang 1 T, ya, ada yang mampu? Nggak ada ya. Semua masuk ke mana? Neraka. Neraka lo, nggak bisa bayar tuh. Orang langit yang baru, bumi yang baru, jalannya dari emas, ya kan? Tuh. Nggak perlu kerja, di situ ada pohon kehidupan, ya, ada sungai kehidupan, ada mana kehidupan, tinggal makan. Jadi nggak terlalu mahal lah. Kalau Tuhan minta umpama diturunkan umpamanya 100 M, bisa nggak? Ada yang bisa? 1 orang? Hah? Nggak bisa ya? 100 M. Nah ini Tuhan tidak minta uang. Nah, tidak minta uang. Yang diminta kepada kita adalah beribadah, tapi dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Cara yang berkenan itu adalah dalam kekudusan dan kebenaran. Amin. Jadi ibadah itu dalam kekudusan dan kebenaran. Karena Allah itu Allah yang suci, Allah yang benar. Ya, makanya kita ibadah itu harus dikontrol sesuai enggak dengan firman Tuhan. Ya, harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita beribadah sesuai dengan firman Tuhan, ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Baik untuk hidup sekarang ini, detik ini, jam ini, ya, apapun pergumulan saudara, persoalan yang kita hadapi, kita datang kepada Tuhan. Tuhan sedang menjamu kita, dijamu dengan segala pergumulan kita akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Nah, karena ibadah itu berguna dalam segala. Dia yang mengundang kita, marilah kepadaku, hai semua orang yang berletih, lesu dan berpikulan berat. Nah, berpikulan berat. Bagaimana berat pikulannya sekarang? Ya. Berat ya. Ya. Sehari berapa ratus ribu harusnya. Ya. Belum sebulan. Ya. Belum setahun. Ya, itu baru uang. Ya, belum lagi urusan itu, urusan ini, ya. Nah, ibadah ini berguna dalam segala. Coba 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, perhatikan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya, latih dirimu beribadah. Ibadah itu dilatih. Ya, dilatih. Kalau tadinya umpamanya ya datangnya sudah mau 2 berkat, pernah ada begitu, sudah mau 2 berkat baru datang. Datang, tapi masih lumayan lah datang terima berkatnya. Ini datang sudah 2 berkat, sudah pas mau angkat tangan sih baru masuk dia. Apa tadi kerjanya? Ya. Padahal dekatnya rumahnya. Jadi ibadah itu harus dihargai. Amin. Kalau bisa ikuti dari awal sampai akhir. Karena Allah kita itu Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Ya. Yang awal dan yang akhir. Kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Jangan-jangan nanti waktu masih pembukaan, ya, masih doa pembukaan, persoalanmu sudah ditolong oleh Tuhan. Amin. Sudah ditolong oleh Tuhan. Sebab rangkaian ibadat mulai dari awal sampai nanti selesai itu adalah untuk masalah kita, untuk persoalan kita, supaya kita nanti pulang penuh dengan damai. Amin. Damai. Terus perhatikan. Latihan badani terbatas gunanya,
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Terus Karena mengandung janji, karena mengandung janji. Terus baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan ya, datang. baik untuk hidup sekarang ini, jam ini, hari ini, dan hari esok. Jadi ibadah itulah yang menjadi jawabannya. Ya, jawabannya. Selalu saya ingatkan saudara seperti Raja Hizkia. Ya, raja siapa? Hizkia. Raja Hizkia itu menghadapi tentara sebanyak 185.000 orang tentara Asyur. Ya, banyak enggak? 185.000 orang tentara. Kemudian mengepung dia di Yerusalem. Sudah terkepung. Sudah terkepung nih ya, terkepung. Nah, kemudian dia juga jatuh sakit. Jatuh sakit. Dan sakitnya gak bisa sembuh. Gak bisa sembuh. Penyakit yang parah. Penyakit yang parah. Ya. Jadi dua masalah besar dihadapi, ya, peperangan melawan tentara Asyur, sakit yang tidak ada obatnya. Ya. Kalau dua-duanya sedang menimpa ini, ya, penyakit membuat tak berdaya, tentara datang mengepung, hancurlah kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Berakhirlah hidupnya Hizkia. Ya, tetapi Hizkia berkata, ingatlah Tuhan. Amin. Ingatlah. Jadi Tuhan ingat masa lalu. Bagaimana Hizkia setia beribadah. Dan Tuhan buka lembaran hidupnya. Ya, lembaran hidup dalam buku kehidupan dibuka. Wah, ini Hizkia ini orang yang setia beribadah, orang yang saleh. Ya, wajar kalau dia berdoa, kemudian dia sampaikan segala perbuatannya di masa lalu. Ingatlah Tuhan, bahwa aku sudah setia di hadapan. Coba ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Ya. Di Yesaya 38 juga ada, ya. Atau Yesaya 38 lah, ya. Boleh. Ayat 1 mulai. Ya, Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. hampir mati. Berarti sudah koma ini ya. Sudah koma apa saudaraku? Titik. Kalau sudah titik sudah berakhir. Ya, sudah berakhir. Sudah titik, titik itu berarti terakhir. Ya, terus. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Akan mati. Coba bayangkan, kalau saudara divonis mati bagaimana? Hah? Sudah siap? Ya, terus. Tidak akan sembuh lagi. Tidak akan sembuh lagi. Terus. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Ya Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup setia di hadapanmu. Setia itu sudah benar, sudah rajin. Ya. Nah, setia itu kan tingkat paling tinggi. Dipanggil, dipilih, setia. Dipanggil, dipilih, setia. Itu sudah ruang maha kudus. Dipanggil, dipilih, setia.
Ya. Bagaimana aku sudah setia di hadapanmu. Ya, terus. Dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Sudah melakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Terus. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia menangis dengan sangat. Ya, menangis dengan sangat karena sudah diponis. Terus. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu. Sampai di situ saja. Ya, jadi Tuhan berikan tanda. Tandanya juga tanda ajaib, bukan sembarangan. Coba teruskan dulu ya, boleh baca. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Sampai matahari bagaimana? Halo? Matahari bagaimana? Mundur. Bayangkan saudara. Ya, matahari mundur. Harusnya matahari kan begini. Ya, tabada. Mundur lagi begini. Ya, mundur. Sudah jalan begini, mundur lagi. Hebat sekali ini. Hizkia. Ya. Ini baru zamannya Hizkia, matahari pernah mundur, ya kan? Ya. Zamannya Hizkia, zamannya Yosua pernah berhenti. Ya, berhenti. Matahari, bulan berhenti. Baru dua orang ini yang membuat keajaiban pada matahari. Yosua membuat matahari berhenti dan bulan berhenti. Ini luar biasa. Tapi lebih hebat lagi kalau matahari sampai mundur. Bayangkan, ini luar biasa ini. Ya, ini Hizkia, seorang yang saleh, seorang yang benar dalam kesulitan. Tuhan kasih tanda. Lihat tandanya Hizkia, lihat matahari akan mundur. Ya. Betul-betul terjadi keajaiban. Dan Hizkia pun sembuh. Amin. Umurnya ditambah 15 tahun. Ya. Kalau saudara diponis umpamanya seperti ditambah 15 tahun, bagaimana? Makin dekat kepada Tuhan atau bermain-main dengan dosa kira-kira? Hah? Makin dekat kepada Tuhan. Kalau saya bertanya, kira-kira Raja Hizkia ini masuk surga enggak? Hah? Kalau saudara? Yakin. Hizkia 100% masuk surga. Amin. Tapi saudara juga 100% masuk surga asal setia. Amin. Nah, setialah. Setia beribadah. Amin. Nah, setia beribadah. Ya, cuma Tuhan minta ibadah kok. Gak diminta tadi, gak ditagih uang. Kalau di kapling saudaraku, di surga di kapling bayar itu baru bisa kamu masuk surga. Gimana kira-kira? Bisa? Di kapling boleh kamu ngambil 2 hektar kali 2 hektar, bayar itu mas 2 hektar kali 2 hektar. Tuhan nggak bisa, Tuhan. Kalau nggak bisa kamu yang neraka saja kamu. Ya, tapi Tuhan nggak minta uang, cuman beribadah dengan setia. Tapi jangan hanya saudara. Saudara punya keluarga enggak? Halo, punya keluarga? Ya, ajaklah keluargamu. Ya, sungguh-sungguh. Jangan satu jiwa yang tidak selamat. Ya, kalau sudah di neraka itu menyesalnya selama-lamanya, tapi tidak bisa diubah. Ayo sungguh-sungguh sekarang ini. Ya, ini akhir zaman. Amin. Ini artinya kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita sudah mendengar firman Allah sebelum Tuhan datang.
Didahului dulu dengan wabah penyakit demam. Nah sekarang sudah datang, iya kan? Sedunia. Dan tidak ada orang bisa menghentikannya. Ya, baru-baru ini rasanya kaget. Ya, ternyata ada klaster berapa? Hampir 2.000 itu berapa orang? 1.200. Waduh. Tadinya sudah perkiraan menurun, tiba-tiba ada klaster baru yang tidak diduga-duga. Ya kan? Ya memang begitu. Tidak ada orang menginginkan. Ya, tetapi bisa terjadi. Ya. Tapi saya yakin kalau kita setia beribadah, Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Ini doanya gembala. Ya, doanya gembala itu jangan ada satu jemaat pun yang kena. Amin. Nah, makanya gembala itu ya doa puasa. Ya, untuk apa? Supaya jemaat itu terlindungi. Jadi ini sering dibawa dalam doa puasa. Nanti juga kita Selasa doa puasa. Ya, kalau gembala itu setiap Jumat Sabtu puasa. Ya, nah Ipan juga ambil puasa. Ya, kita ini ambil doa puasa. Untuk apa? Supaya kita jemaat Tuhan ini merasa aman dalam penggembalaan. Mungkin saudara lemah, tapi gembala mendoakan supaya semua jemaat dari bayi-bayi yang masih dalam kandungan, yang masih dalam bentuk janin, ya, sampai orang tua, nenek-nenek. Ada nenek-nenek di sini? Ada, saya sudah kakek-kakek. Sudah kakek-kakek. Supaya Tuhan lindung, Tuhan jagai, ya, Tuhan pagari, Tuhan buat perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Matamu sendiri melihat akan ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Kita menjadi saksi mata. Ya, jadi ketika saudara datang beribadah, saudara mendapat perlindungan dari Tuhan. Amin. Perlindungan dari Tuhan. Kenapa pakai masker itu? Peraturan dari pemerintah. Kita ikutin, ya, karena kita disuruh taat kepada pemerintah. Ya, amin. Nah, jadi kita ini ada garansi, jaminan dari Tuhan bahwa kita ini akan dilindungi. Ya, udah selesai? Ya, ya, terus. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundur ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Ya, sampai di situ. Jadi matahari mundur. Bayang-bayang mundur berarti matahari mundur. Ya, puji Tuhan. Tuhan itu baik sama kita semua. Jadi yang diminta Tuhan adalah beribadah. Ya, ayat tak asing lagi. Coba itu ya. Maliaki 3 ayat 18 itu. Coba. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Iya, kamu melihat kembali perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Ya, orang benar dengan orang fasik. Lawan kata orang benar itu orang fasik. Ya, orang beribadah lawan katanya tidak beribadah. Juga orang fasik, nggak perlu beribadah. Ya, terus Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, ada perbedaan. Ya, ada perbedaan orang yang beribadah kepada Allah dengan tidak beribadah. Ya, jadi Tuhan minta kepada kita supaya kita setia beribadah. Amin. Tuhan tidak minta apa? Uang. Cuman beribadah. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu sudah beri kepada kita hidup kekal, juga langit yang baru, bumi yang baru.
Semoga nanti kita di sorga berdekatan juga bertetangga semua. Amin. Jemaat Firdaus berdekatan. Amin. Puji Tuhan. Ya, amin. Enak kalau semua nanti masuk sorga. Amin. Nah, ini rupa kita ini nanti diubah jadi rupa yang dari sorga. Rupa yang dari sorga. Ya, tubuh alami menjadi tubuh surga. Rupa alami jadi rupa surgawi yang dapat binasa menjadi tidak dapat binasa. Bayangkan, tidak binasa. Di sana tidak ada klaster, tidak ada apa? Klaster. Pokoknya tempat yang sangat aman. Ya, Tuhan izinkan begini, saudara. Ya, jadi yang timbul dalam pertanyaan orang itu begini sekarang. Ada dua timbul pertanyaan. Pertama adalah, di manakah ada tempat yang tidak ada penyakit corona? Kira-kira. Betul nggak? Di manakah ada tempat yang tidak ada penyakit corona? Kalau di dunia ada nggak? Ada, sedang menjalar. Lalu di mana tidak ada penyakit corona kira-kira? Di sorga. Kemudian yang kedua, kira-kira di mana tempat tidak ada kematian? Di dunia ada kematian? Ada. Di mana tidak ada kematian? Di sorga. Jadi jawabnya di sorga. Ya. Apa yang ditanya oleh manusia, Tuhan jawab itu hanya ada di sorga. Tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Itu sebabnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambahkan. Ketika kita datang beribadah ke sini, ya, meninggalkan warungmu mungkin, ya, meninggalkan pekerjaanmu, ya, itu tidak merugikan engkau. Nanti Tuhan akan ganti berlipat-lipat kali ganda. Amin. Tuhan ganti. Tuhan gak pernah nipu manusia. Manusia yang suka nipu Tuhan. Berapa kali janji kepada Tuhan, ingkar kan? Pernah janji kepada Tuhan, ingkar? Sudah berapa kali? Kata Tuhan, kau dari dulu janji aja. Dulu kalau sakit katanya begini, udah disembuhkan, lupa lagi. Manusia itu terlalu banyak, ya, menipu siapa? Tuhan. Tapi Tuhan tetap sabar sama kita. Amin. Amin. Sabar terhadap kita. Sampai hari ini sabar. Apalagi dengan cara bagaimana lagi manusia menipu Tuhan? Halo. Halo. Apa? Mencuri apa? Oh, tahu. Ditulis gitu, nipu gitu. Apa? Oh, Malaikat 3. Ditulis gitu, nipu. Memang coba. Coba Malaikat 3 ayat berapa itu? Ayat 10. Ayat berapa? Diingatkan saya, ya. Dia yang mengingatkan saya. Ya, coba. Ya, baca dulu. Malaikat 3 ayat ke-10 dengan firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat di atasnya, coba. Ya, ayat di atasnya. Terus ayat ke-8, bolehkah manusia menipu Allah? Jadi rupanya menipu siapa? Allah. Halo, pernah nipu Tuhan? Ulangi, terus. Bolehkah manusia menipu Allah? Terus. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi rupanya manusia juga pernah nipu siapa? Tiap berapa? Tiap tahun, tiap bulan. Tapi Tuhan masih sabar. Amin. Masih sabar. Atau mau terus jadi penipu.
Enggak lah. Tobatlah. Amin. Tobat. Ya, kalau saya sudah dari dulu 20% saya ambil dari dulu sampai sekarang. Ya, ada dapat berkat, ya diambil 20%. Nah, jadi 10 untuk Tuhan, 10 lagi untuk sosial. Nah, untuk sesama bisa saya pakai untuk baksos, bisa saya pakai untuk rumah Tuhan, ya pokoknya saya ambil. Beda lagi dengan kolekte. Beda lagi dengan apa? Kolekte. Beda. Ya. Pokoknya itu tidak hilang, tersimpan di mana? Di sorga. Amin. Tersimpan di sorga. Kalau saya butuh, Tuhan kasih. Kalau saya butuh, Tuhan kasih. Makanya sekarang di rumah selalu ada beras. Selalu ada beras. Ada gas, ada beras, ada sembako. Ayo, yang belum punya makanan, saudara mau jam makan, mau jam 8, mau jam 7 pagi, mau jam 12 siang, mau jam 6 malam, silakan. Kalau tidak ada makanan, datang ke rumah. Datang ke rumah. Dan ikannya istimewa. Ada ikan asin, ya. Betul. Ada sayur, ya. Terkadang ada juga lauk ikan basah, ada juga daging ada, terkadang begitu ya. Ya begitulah ya. Yang jelas tidak kelaparan, tidak kelaparan ya. Jadi Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dia minta kita hanya beribadah ya, karena ibadah itu berguna dalam segala. Udah selesai? Udah ya. Nah saya akan ya masuk sedikit. Jadi kita ini nanti di sorga juga beribadah. Makanya harus betah beribadah. Amin. Harus betah beribadah. Dan ibadah jangan suka ditinggalkan. Mari. Ibrani 10 ayat 25. Perhatikan. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Berarti pertemuan ibadah tidak hanya satu. Ya, ada pertemuan ibadah umum pelita mas sekarang. Ada ibadah PA pendalaman Alkitab meja roti. Ada ibadah doa penyembahan mesbah dupa. Ini akan diukur satu kali. Kalau saudara setia di sini, pasti saudara selamat. Amin. Tidak masuk zaman antikris 3,5 tahun. Tapi kalau tidak saudara nanti keselamatan saudara harus dibayar dengan rela penggal kepala. Kamu Kristen? Iya. Kamu pertahankan imanmu? Iya, penggal. Kamu nyangkal imanmu? Kamu tidak dibunuh. Dia sangkal imannya, tapi dia tidak bisa selamat. Tidak selamat. Dia sudah menyangkal Tuhan. Lebih baik kita masuk pada ibadah. Amin. Nanti kita akan diukur oleh Tuhan. Kemudian sudah ada garansi, ada tiket rasa aman. Amin. Rasa aman. Itu yang diminta tadi, beribadah kepada Tuhan. Yang satu kali beribadah seminggu, ayo dibikin 2 kali. Amin. Ya, yang sudah 2 kali jadi 3 kali. Yang sudah 3 kali dipertahankan. Amin. Pertahankan. Ya. Jadi Hizkia begitu, ketika dalam kesulitan, dalam peperangan, dia ingat, dia ibadah, menang dan sembuh. Amin. Menang dan sembuh. Terus sudah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, makin giat beribadah menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Amin. Hari Tuhan sudah dekat. Terakhir ini, ada kisah orang Israel itu begini. Pernah ditindas oleh
orang Filistin selama 20 tahun. Berapa lama? 20 tahun. Ditindas, diinjak-injak, dicambuk, disiksa, dianiaya. 20 tahun. Kenapa? Karena orang Israel meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Asiterot, kepada berhala-berhala. Berhala sekarang ini adalah, berhala modern adalah segala sesuatu yang kita kasihi melebihi Tuhan, itu adalah berhala. Segala sesuatu yang kita kasihi melebihi Tuhan, itu adalah berhala. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap rohmu. Itu hukum yang utama dan terutama, mengasihi Tuhan. Tapi Israel sudah meninggalkan Tuhan, menyembah berhala. Maka Tuhan izinkan orang Filistin datang menindas mereka. Kemudian milik-milik mereka dirampas oleh musuh, diambil alih oleh orang Filistin. Dan orang Israel, umat Tuhan ini hanya menangis, menjerit. Mereka ada dalam genggaman musuh. Lalu Samuel berkata, kalau kamu mau bebas dari tindasan orang Filistin, beribadahlah kepada Tuhan. Kamu tertindas itu, mengalami sengsara, mengalami kelaparan karena kamu tinggalkan Tuhan. Supaya kamu dipulihkan, beribadahlah kepada Tuhan. Lalu begitu mereka membuang berhala-berhala, beribadah hanya kepada Allah, maka Tuhan berikan kemenangan. Itulah sebabnya ada namanya Eben Heser. Eben Heser. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi saudara, kalau sedang mengalami pergumulan, saudara merasa tertindas sekarang, ayo tinggalkan segala sesuatu yang menghambat hubunganmu dengan Tuhan. Ya, beribadahlah kepada Tuhan. Begitu engkau beribadah kepada Tuhan, kemenangan Tuhan beri padamu. Amin. Dan engkau nanti pulang, engkau melihat Tuhan yang menyelesaikan. Amin. Nah, itulah gunanya beribadah. Ayat terakhir dalam 1 Samuel pasal 7. Ya, boleh ayat 2. Ya. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Mengeluh. Pernah mengeluh? Halo? Pernah mengeluh? Amang mulu basono mahapek. Hebat. Hidup ini kenapa lah begini hidupku ya? Ya, terus. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ya, jawabnya beribadah, lepas dari tindasan. Amin. Jadi ketika saudara datang beribadah, ya, saudara nanti pulang sudah ditolong oleh Tuhan. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Nyanyian tadi, ku datang Tuhan, ya, ku datang Tuhan, datang padamu. Ya, Roh Kudus menolong kita.
datang penyembuh. Amin. Ku sakit dan lelah, kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lengur. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya dalam darah-Mu. Ku datang, Engkaulah mukalis yang menang, yang angkutlah tanggungan berat dan akan beri. Bait 3 sekali, setengah suara. Labu-labu. Mukalis yang menang, yang angkutlah tanggungan berat dan akan beri senang. Lembut kur. Ku datang Tuhan, amin, datang padamu, sucikan hati saya di dalam lembut sekali, lembutku. Ku datang Tuhan, amin, datang padamu, sucikan hati saya di dalam singer saja, singer saja. Mari Tuhan mengundang saudara datang padanya, datang beribadah. Itu undangan Tuhan. Dia mau menolong engkau, Dia mau memeluk engkau, Dia mau menghapus air matamu, Dia mau berikan jaminan perlindungan, kesehatan, pemeliharaan padamu. Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Engkau akan melihat perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Tuhan siap menolong engkau sekarang. Dia siap menolong engkau. Mari yang mau didoakan, nyanyikan sambil berdiri. Kur. Angkatlah tanganmu, angkat hatimu pada Tuhan. Amin. Sekali lagi. Ku datang Tuhan, datang padamu, amin. Sucikan hati saya di dalam dan mari berdoalah pada Tuhan. Sampaikanlah keluh kesahmu. Haleluya, 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 haleluya. Berdoalah kepadanya. Dia mau menolong engkau, Dia mau mendengar suaramu, Dia mau menolong engkau dengan ajaib. Haleluya, haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita, Dia ada di antara kita sekarang. Dia mau menjamah engkau, Dia mau beri engkau kemenangan dan pertolongan. Dia mau mengangkat bebanmu,
Dia mau memberikan kelegaan padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tolong mereka. Tuhan lepaskan mereka dari segala penindasan. Berikan kelegaan kepada mereka. Berikan kesembuhan bagi yang sakit. Berikan kemenangan yang dalam pergumulan. Biarlah mereka pulang dengan damai sejahtera Allah. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau. Tuhan membawa engkau pada suasana surga penuh dengan damai, penuh sukacita. Engkau bawa ke rumahmu supaya engkau berbahagia selama di dunia ini. Tuhan mencukupi kebutuhanmu. Tuhan memelihara engkau, menjaga engkau dari segala sakit penyakit, termasuk dari COVID-19 ini. Engkau dijaga, keluargamu, usahamu dijaga oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Mari kita ke puji-pujian, kita berikan persembahan kepada Tuhan. Dah. Nyanyian Tuhan datang di atas awan. Ya. Kita jalankan 2 kali persembahan. Kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Ku akan diangkat, ku akan diangkat sertanya, di mana air mataku dihapusnya. Hatiku merindu datang kembali, dan diangkat serta. Tuhan datang, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita. Tuhan datang, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita. Tuhan datang, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita. Tuhan datang, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita. Tuhan datang, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Ya, ada laporan keuangan. Ya, nanti ditampilkan laporan keuangan sambil mendengarkan pengumuman. Hari Selasa kita ada 2 puasa, mulai jam 8 malam hari Senin sampai jam 8 malam hari Selasa. Ya, pokok-pokok doa puasa kita adalah untuk pertumbuhan iman kita, supaya kita dilindungi dari COVID-19, keluarga kita, jemaat kita, bahkan juga orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, supaya pemerintah juga diberikan kearifan, kemampuan mengatasi kondisi negara, supaya bisa stabilitas politik, ekonomi, dan juga keamanan bagi semua masyarakat Indonesia. Ya, kita doakan usaha pekerjaan umat Tuhan supaya bisa berjalan dengan baik.
Ya, kemudian supaya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa ibadah-ibadah kita, supaya Tuhan berkati semua. Ya, ibadah doa, ibadah online, ibadah PA, ya, dan semua ibadah-ibadah kita. Ya, ya, tadi saudara diberikan botol isinya sanitizer, ya. Nanti setelah itu disimpan kembali, minggu depan lagi kita pakai. Ya, jadi masing-masing punya, ya. Nah, nanti simpan lagi, ya. Nanti bisa dipegang, ya. Ada lagi tambahan? Ya, hari Selasa doa puasa, hari Rabu pendalaman Alkitab, hari Jumat penataran calon imam-imam, kemudian hari Sabtu online ibadah muda-mudi. Minggu depan kita ibadah kembali jam 7:30 di Permata jam 10:30 hari ini, ya, Minggu. Ada lagi tambahan? Udah. Apa? Oh iya. Oh, tak, kamu udah diumumin kemarin, udah diumumin. Ya, tinggal. Oh ya, ya. Selamat atas kelahiran putra ketiga ya. Ya, saudara Herbert ya. Sudah. Cuman nanti belum sempat aja ke sana. Diatur dulu waktunya ya. Ya, Tuhan memberkati. Selamat atas kelahiran putranya ya. Ada yang sakit lagi? Ada? Ya. Ya. Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat, Opu Orin, yang masa tuanya juga Mama Lydia. Ada lagi? Ya. Kita pakai berdiri. Ya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang sakit, baik Opu Kembar, Mama Lydia, dan yang lain mungkin masih ada yang kurang sehat. Kami menyatukan iman kami, Tuhan tolong, Tuhan beri kemampuan, kesehatan, pemulihan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hidup mereka dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Minggu ini aktivitas anak-anak-Mu bekerja, berusaha, berbisnis ataupun yang masih belajar secara online. Tuhan berkati semua dan buatlah mereka berhasil Tuhan. Cukupi kebutuhan mereka. Pakai mulut kami bersaksi membawa jiwa-jiwa supaya banyak orang diselamatkan. Keluarga kami, teman kami, handai tolan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa Bapak Presiden kami, Tuhan beri kemampuan untuk bisa mengatasi kondisi ekonomi di masa COVID ini. Begitu juga semua menteri, semua gubernur, semua bupati, wali kota, semua camat, muspika, semua kepala desa, lurah, RW, RT, Tuhan berkati semua. Masyarakat Indonesia, Tuhan berkati. Cukupi kebutuhan bangsa ini Tuhan. Bangsa ini adalah milik Tuhan yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan. Tetangga kami kiri kanan muka belakang semua berkati Tuhan se-RT se-RW ini. Terima kasih Bapak. Keluarga secara khusus Tuhan berkati Ibu Susan. Berkati anak mantu cucunya. Dengan perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan berlimpah. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat pulang. Sanitizer boleh